Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adelia Darman, Fathia Diva, saya sendiri Sakinah Rahmawati, Naswa Kaila, dan Nazmi Kodri untuk mempresentasikan judul pengertian filsafat kajian ontologi. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata filosofia atau bahasa Yunani yang artinya mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang berarti cinta kearifan. Istilah filosofia ini memiliki akar kata philean yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi, istilah filosofia berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami juga bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut dengan filsuf atau filosof. Pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama, Pitagoras. Dari tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi, Pitagoras adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah filosofia, yang kemudian dikenal dengan istilah filsafat. Pitagoras memberikan definisi filsafat sebagai the love of wisdom. Menurutnya, manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pecinta kebijakan atau lover of wisdom. Sedangkan yang dimaksud dengan wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Kedua, Socrates. Dari tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filosof dalam bidang moral yang terkemuka setelah Thales pada zaman Yunani kuno. Socrates memahami bahwa filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia atau principles of the just and happiness. Socrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu, ia tidak memikirkan sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab. Boleh lanjut, Fathia? Lalu ada Plato dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Dalam karya tulisnya Republika, Plato menegaskan bahwa para filosof adalah pencinta pandangan tentang kebenaran atau vision of truth. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencairan yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran, maka filsafat Plato tersebut kemudian dikenal dengan sebutan filsafat spekulatif. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Lalu ada René Descartes. Dari 1596 sampai 1650, ia memberikan filsafat sebagai kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Bahwa seluruh dunia kecuali Tuhan dan jiwa manusia beroperasi secara mekanik. Karena itulah René Descartes percaya semua peristiwa dapat dijelaskan melalui percobaan-percobaan ilmiah, sehingga ia menolak berbagai bentuk sihir, astrologi, dan tahayul lainnya. 5. Aristoteles tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi. Aristoteles adalah salah seorang murid Plato yang terkemuka. Aristoteles mengemukakan bahwa sofia atau kearifan merupakan kebajikan intelektual tertinggi, sedangkan filosofia merupakan padanan kata dari episteme dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai sesuatu objek yang sesuai. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ciri-ciri filsafat.
1. Filsafat sebagai ilmu, yaitu bahwa filsafat berusaha untuk mencari tentang hakikat atau inti dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam dan hanya dapat dimengerti oleh akal. Untuk mencari pengetahuan hakikat haruslah dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan, sehingga akhirnya muncul substansi atau sifat mutlak. 2. Filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam atau radikal, sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. Pemikiran yang dilakukan dengan melihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu bahwa filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat diri manusia yang berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Filsafat sebagai pandangan hidup dapat dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, juga digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya, berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu, termasuk diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Menurut Asmoro Ahmadi, mempelajari filsafat sangat penting karena dengan ilmu tersebut manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti wujud dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang wujud, ilmu yang tentang hakikat tentang wujud, atau ilmu tentang hakikat kenyataan. Ontologi sering ditulis sebagai metafisika karena keduanya sama-sama kajian terhadap struktur dasar dari realitas dengan cara menerobos ke balik dunia fisik yang bisa diakses oleh indera manusia, karena menemukan hakikat atau esensi dari realitas. Metafisika, apa yang ada di balik fisik, tidak terjangkau oleh indera fisik. Tipe argumen ontologi. Yang pertama, monisme keragaman itu sesungguhnya semu. Segala sesuatu itu hakikatnya sebenarnya satu atau sama. Monisme dalam sejarahnya pernah melahirkan dua kutub besar pemikiran, yaitu materialisme dan idealisme. Kedua, naturalisme merupakan teori yang menerima nature, alam, sebagai keseluruhan realitas. Nature adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada wujud di atas atau di luar alam. Jargon naturalisme yang alami pasti benar dan baik. Ketiga, materialisme yang terdalam ialah materi. Materialisme adalah suatu istilah yang sempit dari dan merupakan bentuk dari naturalisme yang lebih terbatas. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam, dan bahwa akal dan kesadaran termasuk di dalamnya. Alam merupakan kesatuan material yang tak terbatas. Alam termasuk di dalamnya segala materi dan energi, gerak atau tenaga, selalu ada dan akan tetap ada. Materi ada sebelum jiwa, dan dunia material adalah yang pertama. Sedangkan pemikiran tentang dunia ini adalah nomor 2.
4. Idealisme dipelopori Plato. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang yang mental dan ideasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, pikiran, diri, pikiran mutlak, bukan berkenaan dengan materi. Secara umum dapat dikatakan ada dua macam kaum idealis, yaitu kaum spiritualis dan kaum dualis. Yang kelima yaitu dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomenal mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang berkaitan dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang bagian dari pikiran atau jiwa tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh Descartes yang berpendapat bahwa pikiran adalah substansi non-fisik. Descartes adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas pikiran dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Yang keenam yaitu pluralisme hakikat. Kenyataan itu plural. Tidak mungkin narasi tunggal bisa menjelaskan realitas yang plural. Yang ketujuh, empirisisme logis disebut juga positivisme logis anti metafisika. Setiap pernyataan metafisik sifatnya meaningless. Setiap pernyataan harus memiliki syarat dapat diverifikasi untuk bisa dianggap valid. Kebenaran adalah dialektika antara akal dan kenyataan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian mengenai materi ini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.